Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer. Cancer, karir dan uang bulan November 2024 ini jalan reading. Bisa resonate, bisa enggak untuk semua Cancer. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Cancer. Oke, Sun, Moon, Rising, dan Venus Cancer. Oke, karir dan uang Cancer November 2024. Karir dan uang, sebentar apa? Karir dan uang Cancer. Oke, Three of Swords. Belum opening ini udah Three of Swords kebalik lagi. Cancer. Karir dan uang ya. Page of Swords, King of Swords, oke. Knight of Pentacles, ya. Page of Wands, The High Priestess. Oke. Nine of Pentacles dan Temperance. Oke, Cancer. Ya, ada Three of Swords di sini. Jadi mungkin nih di mau tutup tahun nih, di sini masih banyak hal yang bikin kamu resah, gelisah gitu ya. Ya, tentunya juga soal finansial, duit nih, soal duit. Dan soal karir dan pekerjaan gitu. Bisa aja ini karena kamu ngerasa apa yang kamu hasilkan mungkin selama ini sepanjang tahun ini kurang oke, ya. Atau sebenarnya ada peluang oke nih, cuma ada blocking yang belum bisa di-healing ya, atau ada sesuatu hal dari lampau yang belum beres, akhirnya mempengaruhi kamu punya finansial dan kamu punya karir ya. Oke, dan kita bahas di bulan ini dulu lah ya gitu. Jadi ini maybe soal finansial kamu belum oke, soal karir belum oke. Soal finansial belum oke bisa aja karena kamu ada tanggungan sebelumnya dan di bulan ini memang harus kayak beresin tanggungan. Atau bisa aja income yang kamu targetkan tidak sesuai hasilnya ya. Dan kalau karir, ini bisa aja kamu baru memulai karir baru, switch karir baru, atau kamu merasa stagnan dengan karir kamu nih gitu. Ada yang udah switch dan baru mulai ya, dan ada yang kayak udah merasa jenuh, overwhelmed, atau bahkan burnout dengan pekerjaannya di sini. Jadi kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Oke, well, Edge of Swords, King of Swords, dan King of Pentacles ya di sini. Di bulan November ini yang mungkin bisa kamu lakukan adalah memompa semangat kamu gitu ya. Jadi memompa semangat untuk lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih disiplin lagi gitu ya. Dan mungkin juga harus lebih tegas kepada diri kamu gitu. Jadi kenapa sih mungkin finansial ada problem ini? Kamu harus cari tahu detail gitu ya. Apakah karena satu, maybe ya, bisa aja karena kamu terlalu impulsif, kamu nggak bisa ngatur duitnya dengan baik gitu, kamu terlalu banyak belanja gitu, atau ada hutang-hutang yang tidak kamu bayar akhirnya berbunga-bunga gitu ya, atau ada income dimana, atau ada penghasilan nih dimana penghasilan ini tuh harusnya kamu bisa menghasilkan lebih banyak lagi, cuma mungkin kamu tidak terlalu serius mengerjakan, atau kamu setengah serius setengah enggak gitu ya, dan ada energi blocking atau ada limited belief dimana mungkin kamu ngerasa khawatir finansial, nggak ada, khawatir tentang finansial kamu, khawatir tentang pekerjaan kamu, dimana kekhawatiran ini yang belum tentu ada, yang belum tentu bakal ada, ini tuh bakal kasih kamu energi negatif, bakal kasih kamu blocking yang harusnya mungkin kamu akan lebih easy untuk ngedapetin rezeki atau uang, tapi akhirnya kamu nggak ngedapetin peluang itu, nggak ngedapetin peluang uang itu. Jadi di sini pikiran kamu harus clear, mindset kamu harus clear, dan juga
ketekunan, ulet, keseriusan gitu, disiplin harus lebih digetolkan lagi ya. Oke, November ya. Oke, Knight of Pentacles ya. Aku mau melangkah ke sini dulu gitu. Bulan November ini ya bulan transisi juga mau ke tahun 2025 ya. Mau tahun ke 2025, alright? Dan ini sebenarnya bisa kamu pakai untuk ya maybe memulai hal baru, atau ini tuh hal lama yang udah kamu pengen dari dulu ngelakuin tapi belum bisa kamu lakuin gitu. Ya udah, sekarang saatnya nih, karena udah 2 bulan lagi mau ganti tahun ya. Dan aku tadi bilang juga kamu pompa motivasi kamu. Jadi kamu pertahankan, kamu punya motivasi ini di bulan November ini sampai nanti di Desember ya gitu. Kalau kamu mulainya di Januari, aku rasa kurang oke. Harus mulai dari sekarang ya, karena ini udah mau tutup tahun. At least meskipun kamu nggak ada progress goals di 2024 nih yang berhasil 100%, at least kamu udah ada progress untuk berproses ya. Oke. Jadi misal nih dalam sepanjang tahun nih banyak sekali project atau kerjaan atau habit kamu yang mandek atau yang stuck gitu. Daripada sampai nanti menutup tahun tetap aja stuck, tetap aja mandek. Ini kan berarti ada kebodohan lah ya gitu dalam hidup kita ini ya. Ada kebobolan, ada apa ya? Penurunan level ya, penurunan level integritas kita lah, turun gitu ya, karena nggak ada progres sama sekali gitu. Daripada nggak ada progres sama sekali, harus ada kita bikin progres ya. November ini kita harus gerak nih gitu, mumpung masih ada 2 bulan ya. Jadi harus kita manfaatkan dengan baik 2 bulan terakhir ini gitu. Apapun yang mau kamu mulai ya, tentang pekerjaan kamu, tentang ngatur duit ya gitu. Kalau kemarin nggak pernah budgeting, ya udah saat ini mulai budgeting di bulan November, di bulan Desember. Sekalian mungkin kamu perlu bikin target untuk tahun depan nih gitu. Goals finansial apa yang mau pengen kamu dapetin di tahun depan. Dan juga sekalian evaluasi nih, goals tahun ini, goals finansial tahun ini dan pekerjaan ya, yang enggak terrealisasi, yang enggak berhasil itu apa aja. Dan kamu cek dan recheck gitu ya, goals itu, termasuk goals finansial ya, masih relevankah untuk tahun depan atau enggak. Kalau udah enggak, ya udah dicoret gitu. Misal contoh nih, oke, 2024 ini tuh aku harusnya nabung buat, ini contoh ya, nabung buat beli, ya ini contoh aja, kamu bisa sesuaikan dengan kondisi kamu, right? Nabung buat beli iPhone mungkin ya. iPhone 15 ya, iPhone 15 Pro Max. Linknya bisa ini beli, ada di sekalian promosi ini ternyata. Linknya bisa kamu ini, ada linknya ya di video ini, di pojok kiri atau pojok kanan ya gitu. Pokoknya di pojok ada link iPhone Pro Max ya, 15 Pro Max gitu. Jadi kalau kamu ada goals nih itu, oke, berhasil ya udah tinggal dicentang. Oke, belum berhasil di tahun 2024, belum berhasil beli iPhone 15 Pro Max ya gitu. Berarti mungkin belinya tahun depan. Kalau kamu ngerasa bahwa ini masih relevan, kamu ini udah nggak relevan nih buat tahun depan nih, harus ganti 16 Pro Max gitu ya. Sayangnya 16 Pro Max tidak masuk pasar Indonesia. Masih proses nego-nego ya gitu. Ini contoh aja, oke. Waduh, 16 Pro Max nggak masuk nih di Indo gitu. Ya udahlah, beli 15 Pro Max aja. Ya udah, kalau kamu mau beli 15 Pro Max, linknya ada di pojok ya gitu. Kamu klik aja, bisa belanja langsung lewat sini. Ya gue sambil jualan. Ya itu sih. Jadi kamu bisa set goals
set goals tahun 2024 ini apa yang masih relevan untuk tahun depan dan enggak. Contohnya itu tadi ya, gitu. Maybe soal mungkin bisa rumah. Oke, kok kayaknya aku nggak butuh-butuh amat rumah ya gitu. Oke, gue ganti nyewa aja gitu. Ini contoh aja. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan kondisi kamu, dengan kemampuan kamu gitu ya. Oke, dan kita balik ke King of Swords, right? Oke, bulan November ini ya gitu, bulan untuk kamu refleksi diri juga gitu ya. Apa sih yang masih menjadi pertanyaan, apa yang masih mengganjal di pekerjaan kamu gitu ya. Apakah kamu benar-benar enjoy dengan pekerjaan kamu ini ya gitu. Ini yang mungkin udah bekerja cukup lama dan nggak ada kayak switch karir atau switch perusahaan atau switch apa gitu ya. Mungkin kamu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya udah ditanyakan aja kepada diri sendiri ya gitu. Ya kalau nggak diri kita sendiri yang tanya, masa orang lain yang tanya ya gitu. Belum tentu juga mereka peduli dengan karir kita, dengan pekerjaan kita, right gitu. Jadi mungkin yang lagi gundah gulana bisa menanyakan ulang gitu pekerjaan ini. Yang ya tadi kan aku bilang ada beberapa mungkin dari kalian yang overwhelmed, burnout dengan pekerjaannya gitu ya. Mungkin ini perlu ditanyakan ulang, pekerjaan ini apakah cocok buat kamu nih seterusnya. Jadi relevan nggak pekerjaan ini buat kamu saat ini dan tahun depan gitu. Kalau enggak berarti harus mikir nih, gue mau ekspansi kemana, gue mau mutasi kemana, gue mau pindah kemana, gue mau switch kemana, atau gue tetap karir di sini, pekerjaan tentang ini, bidang ini, tapi perusahaannya harus pindah nih, harus perusahaan yang lebih oke gitu ya. Oke, Queen of Swords ya. Oke, gue mau minum dulu boleh ya? Sorry. Ya. Jadi November ini tuh ada peluang bagus sebenarnya untuk finansial kamu ya, tinggal bagaimana kamunya aja gitu ya. Karena bagaimana kamunya aja, tinggal bagaimana kamunya sendiri gitu. Tinggal bagaimana kamunya sendiri. Aku rasa tiap orang berbeda. Kalau tak ada tanggungan, ada hal-hal yang belum beres di bulan-bulan sebelumnya, ya mungkin ada peluang penghasilannya nambah, tapi nggak bisa saving mungkin, atau nggak bisa investasi mungkin, karena harus bayar-bayar tagihan, harus menafkahi keluarga mungkin. Jadi tergantung kalian nih di sini gitu ya, satu sama lain gitu, tergantung mungkin bagaimana kemarinnya, bulan sebelum-sebelumnya gitu, ada tanggungan kah, ada masalah kah gitu ya. Oke, gue minum dulu. Oke. Jadi ini tadi ya, silakan catat poin penting-pentingnya, mumpung ini tuh masih tanggal 7 ya. Oke, Edge of Wands ya. Jadi sometimes memang Cancer itu kan mood swing. Cancer apalagi yang misalnya kamu adalah aura energinya projector. Selain mood swing, mungkin kamu gampang sekali capek dan butuh recharge gitu ya. Jadi kamu di saat kamu butuh istirahat, ya udah istirahat gitu. Di sini Edge of Wands, tadi aku bilang juga kamu pompa motivasi kamu gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian, aku rasa kemarin-kemarin mungkin nggak ada semangat, kemarin-kemarin mungkin jenuh, overwhelmed atau burnout. This is time for you untuk kayak maksimalkan kamu punya semangat gitu ya. Jadi kalau belum ada api di dalam diri kamu saat ini, segera nyalakan api tersebut. Kenapa kita butuh api gitu ya? Kenapa kita anggap aja ini api adalah ambisi gitu ya, supaya kita bisa jalan, supaya kita bisa menuju pada tujuan kita gitu. Bukan berarti kita harus bukan berarti kita harus memaksakan diri gitu ya, terlalu obsesi, enggak. Tapi di sini ambisi itu kita perlukan juga di dalam saat ini ya gitu, karena kita kan ada hal-hal yang tertinggal nih, yang tertinggal ya, salah satunya masalah-masalah kita ini yang gak beres, right gitu. Jadi di sini ambisi kita butuhkan untuk supaya kita bisa berjalan menuju set goals kita, menuju target kita gitu ya. Dalam prosesnya memang kita harus kalem juga, kita harus fleksibel
fleksibel, harus sangat dinamis untuk berproses ke sana gitu ya. Tapi untuk supaya kita tuh nggak terlalu slow banget dan mager dan males, kita butuh yang namanya ambisi ya. Jadi ambisi tuh nggak selalu negatif, ambisi tuh sebenarnya positif juga, tergantung bagaimana kita bisa menempatkan ambisi itu pada kondisi kita, pada realita kita gitu. Ya, yang kurang oke, yang kurang tepat itu adalah yang terlalu ambisi gitu. Kenapa sih terlalu ambisi kurang tepat? Itu khawatirnya kita tuh memompah terus mesin kita kerja-kerja terus, kita terlalu getol dengan satu hal gitu, dan kita melupakan banyak hal. Bahkan mungkin bisa aja jeleknya itu akhirnya kita menerabas segala cara jalan gitu ya. Kita nggak jalan pada on the track lagi kalau misalnya kita terlalu ambisi gitu. Kadang kita nggak sadar mana hal yang benar, mana yang nggak benar, dan kita terabas aja. Yaitu jadi pinternya kita, bukan pinternya sih, kita harus bisa set boundaries tentang ini ambisi dan tentang ambisi, right gitu. Oke, Cancer ya. Jadi semoga paham ya sampai di sini. Bentar. Oke. Gelap ya tadi. I'm so sorry. Oke, the Hex Priestess, Nine of Pentacles, Temperance. Oke. Jadi bulan November ini peluang untuk kayak kamu ngedapetin duit lebih banyak dari biasanya tuh sangat bisa. Tapi kalau aku bilang nih, prediksinya energinya ya. Ada peluang untuk ngedapetin rezeki atau uang 2 kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Ini akan sangat sia-sia jika kamu tidak memaksimalkan kamu punya energi, jika kamu tidak memaksimalkan potensi yang ada. Jadi makanya kita butuh ambisi di sini supaya kamu tahu nih, November nih bakal dapat rezeki banyak gitu. Itu potensi, peluang gitu. Jika kamu tahu dan kamu nggak ada ambisi untuk mengerjakan itu atau menjemput itu atau berjalan ke arah sana, terus akhirnya kamu tidur aja sambil scroll TikTok, tidur aja sambil scroll Instagram, ya kita nggak dapetin itu. Misal kita bisa dapetin pun, pasti juga nggak maksimal gitu. So ini pentingnya ketika ada potensi yang baik dan kita maksimalkan ya gitu. Tuhan udah kasih nih, ini mappingnya, ini kan tarot reading, ini kan mapping ya, ini kan hanya tools gitu ya. Kita tuh masih dikasih keleluasaan untuk take action gitu. Kita masih dikasih free will, kita mau ngapain gitu ya. Jadi ada nggak semuanya kita langsung dikasih bir, atau nggak semuanya kita dikasih cobaan bir gitu, nggak gitu. Kita ada andil untuk itu gitu. Jadi Tuhan menyediakan saat ini loh peluang buat kamu, saat ini loh ini gitu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya bakal akan sia-sia gitu. Dan Nine of Pentacles ini tuh sangat bisa kamu manfaatkan dengan baik ya gitu ya. Apalagi mungkin kamu yang baru memulai hal baru, aku rasa motivasi kamu kan pasti akan lebih semangat nih. Jadi ini mungkin kamu bisa ngedapetin yang luar biasa di bulan ini ya. Nine of Pentacles juga ini katanya dengan masa depan ya. Jadi mungkin ada beberapa hal, ini balik lagi ke relevan dan tidak relevan, atau kamu mau mencoba hal-hal baru, ini juga sangat dimulai di bulan November ini ya gitu. Hal-hal baru ini juga pastikan ini tuh sesuai dengan track kamu atau sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar gue mau nyoba baru nih karir ini karir itu, tapi kita nggak ada skill sama sekali di sana gitu ya. Berarti kan kayak gambling, kayak gambling kan, kita nggak bisa ngeprediksi kedepannya seperti apa. Kita nggak ada skill sama sekali, kita nol putul pengetahuan tentang itu gitu ya. Jadi segala sesuatunya tetap ada, harus preparation atau harus ada kemampuan, harus ada. Jadi hoki datang tuh ketika kita ready dan kita punya kemampuan untuk itu, kita punya kualitas, kita punya value, kita punya integritas di sini ya gitu. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu.
Dan ada Temperance, the High Priestess. Oke, jadi ini bagus untuk rezeki, bagus untuk karir kamu, untuk refleksi diri tentunya juga gitu, relevan dan gak relevan. Bagus untuk hal-hal baru ya gitu, apalagi kamu mungkin dari dulu pengen, misalnya gue pengen bangun habit bagus tentang hal ini gitu ya. Balik lagi, ini udah mau nutup tahun, daripada kita nggak ada progres sama sekali ya gitu, kita kan rugi, kita sial lah ya gitu. Jadi udah, kita mulai aja berprogres meskipun belum menghasilkan, meskipun belum ada hasilnya, tapi di sini kita udah naik tangga nih, berproses, kita jalan nih gitu. Oke? Ya. The High Priestess ini juga pesannya, imbangi peluang-peluang ini dengan kamu punya skill, dengan kamu punya pengetahuan gitu. Dan aku rasa beberapa dari kalian perlu untuk menambah pengetahuan, ilmu, informasi, wawasan gitu ya, apapun yang terkait dengan profesi kamu masing-masing gitu, atau identitas kamu masing-masing gitu ya. Jadi misal kamu seorang pebisnis ya, ditambah ilmu soal negosiasi, atau soal hal-hal baru yang kaitannya dengan bisnis gitu. Bisnis kamu, misal kamu seorang dosen gitu ya, harus belajar lagi, nggak hanya mungkin linear ilmunya, tapi mungkin belajar yang multi ilmu lagi, multidisiplin ilmu mungkin lagi. Benar nggak ya bahasaku, sorry ya yang akademisi gitu ya kalau aku kosakatanya ada yang salah. Jadi itu. Jadi di sini kita juga nggak hanya melihat satu hal dalam hidup kita, atau satu hal dalam kita punya realita hidup gitu ya, nggak hanya melihat itu dari satu perspektif aja, tapi mungkin kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Dan ketika kita bisa melihat dari berbagai perspektif ini, mungkin di situ kita bisa melihat celah peluang-peluang yang lain gitu. Jadi ini akan sangat cocok buat kamu yang suka bermain dengan kreativitas gitu ya. Jadi energinya sangat oke buat kamu yang suka hal-hal yang berbau kreativitas, terus hal-hal yang inovatif gitu. Ini cocok, apalagi pekerjaan kamu kaitannya dengan itu gitu ya. Jadi ide-ide cemerlang akan mudah nongol nih. Kamu akan gampang mendapat inspirasi gitu ya. Jadi jangan disia-siakan energi ini. Dan tentunya nggak hanya dengan diem aja gitu ya, bisa aja bagi beberapa orang diem merenung gitu dapat ide cemerlang gitu ya. Cuma mungkin bagi beberapa orang gitu ya kayak perlu mungkin nonton podcast, dengerin podcast gitu, update ilmu-ilmu baru ya gitu. Oke. Dan di sini ada Temperance ya. Untuk itu semua, untuk kita dapat vibrasi yang oke, supaya kita bisa punya motivasi terus gitu ya. Itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang mengganggu suasana hati, yang mengganggu mood kita. Jadi ketika kita ke-trigger hal-hal yang gak enak nih, ya segera di switch gitu ya, diregulasi dulu emosinya, nggak apa-apa gitu ya. Terus kita harus switch nih, ini bulan harus kita manfaatkan dengan baik energinya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang menghasilkan cuan gitu. Jadi hindari hal-hal yang bikin kamu bad mood, hindari hal-hal yang bikin kamu merasa overwhelmed, burnout gitu. Jadi lakukan hal-hal yang positif gitu ya, dopaminnya mungkin perlu di boost lagi gitu ya. Dan hindari screen time terlalu banyak, nanti bikin kita gak bisa fokus pada apa yang mau kita kerjakan di bulan November ini. Oke, Cancer, semoga jelas penjelasanku dari awal sampai akhir. Catat poin-poin pentingnya, dan silakan belanja iPhone 15 Pro Max jika itu masuk di list finansial, di bucket list kamu di 2024 yang belum berhasil. Bisa belanja
lewat link atau lewat apa ya gitu ya, yang affiliate ini ya gitu, kamu bisa belanja itu atau bisa belanja-belanja yang lain gitu. Itu produk yang aku rekomendasikan, yang aku pakai ini ya, bisa saat ini yang aku pakai, yang pernah aku pakai dan oke gitu, bisa gitu ya. Jadi kamu bisa itu ya gitu ya. Oke. Oke, semoga rezeki kita semakin banyak di bulan November ini. Tetap happy terus, tetap ceria terus. Ini kunci ya. Gitu, kita tetap harus happy, ceria terus ya gitu ya. Galau-galau boleh sesekali aja, tapi harus di switch cepet-cepet, right gitu. Oke. Kita nggak boleh menyanyiakan energi bulan November ini untuk Cancer ya gitu, karena aku juga Cancer. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga kita banyak cuan, banyak duit ya, amin. Oke, bye bye.